Nah saudara, izinkan saya hari ini sebelum memulai khotbah saya mau bertanya sama saudara. Saya udah minta tolong sama tim soundman untuk persiapkan mic saudara. Jadi saya mau interaksi sama saudara, tolong kasih tahu saya apa yang menurut saudara itu adalah ideal. Apa yang menurut saudara kehidupan ideal tuh kayak gimana? Ya, di sini ada 4 baris, jadi saya akan tanya perwakilan masing-masing baris 20, 20, 20, 20. Jadi saya nggak usah khotbah, simpulkan aja itu saudara. Enggak ya saudara, ya, maka saya mulai dari sebelah kiri. Ya, tolong berikan mic-nya kepada Oki. Saya mau tanya dari versi seorang yang belum menikah, kehidupan ideal menurut Oki itu gimana? Ya. Silakan Oki, boleh dijawab. Ideal itu seperti ideal buat Oki ya, jangan ideal buat orang lain, buat kamu. Ideal tuh kayak gimana? lebih ke ini apa? Tertata. Tertata. Teratur. Teratur. Oke, itu ada lagi? Nggak ada, itu aja. Oke, sekarang kamu kasih ke baris kedua, siapapun, kasih aja. Ya, males bergerak emang dia, carinya yang sebelahnya. Silakan Pak Vincent. Menurut Pak Vincent, kehidupan ideal versi Pak Vincent itu apa? Apa yang dibilang dengan ideal? Pokoknya ideal nih kalau saya udah begini Pak. Ah, silakan Pak. Bebas. Ideal kalau sudah bisa mandiri. Bisa mandiri, bukan BCA berarti. Mandiri ya Pak ya. Jadi BUMN Ya. lah gitu. Kira-kira. Badan usaha milik milik negeri. Jadi mandiri Pak. Nah menurut Pak Vincent sekarang udah ideal belum Pak? Udah mandiri belum? Tadi Bapak kayaknya kesini nggak dituntun kan? Belum. Belum. Jadi ideal tuh versi Bapak mandiri dan kayaknya belum gitu ya. Oke, sekarang Pak Vincent silakan kasih ke sebelah kanan. Lihat Pak muka yang paling nggak tahu jawaban kira-kira. Bapak kasihnya ke dia. Nah, saudara harus saling kenal nih jemaat. Kita jemaat belum ribuan saudara. Nanti kalau udah ribuan gimana? Nah, kayaknya sesama orang Pontianak nih milihnya nih. Betul ya? Silakan Pak, pakai bahasa Ponti Pak. Enggak usah, nanti nggak ada yang ngerti. Pak Darius, silakan. Menurut Bapak, kehidupan ideal itu seperti apa? Menurut saya, Oh ini suara pengkhotbah, harusnya kita tukeran nih Pak. Menurut Bapak suaranya, apa ideal itu? baik izin, menurut saya ya sesuai dengan aturan yang ada dan juga ya hati nurani dan sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai aturan yang ada, itu ideal. Ya, Sekarang Bapak sudah ideal atau belum? Belum. Berarti Bapak ini pelanggar aturan. makanya hukum ada. Makanya. Oke, Pak Darius tolong siapa satu orang lagi di sebelah kanan. Cari yang jauh Pak. Lempar aja mic-nya gak apa-apa. Ntar mereka tangkap. Iya, kapan lagi ngerjain jemaat saudara ya? Biasa jemaat ngerjain gembala ngerjain jemaat sekarang. Nah, iya. Pak Yosua, gimana kehidupan ideal versi Bapak? Hidup tanpa tekanan. Mau dipanjangin gak tekanannya apa? Istri, tekanan anak apa? Tekanan apa Pak? Tekanan kehidupan. Istrinya udah nginjek dia, ngomong awas ya, ngomong awas. Oke, thank you ya. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua saudara. Jadi yang satu bilang kehidupan itu harus tertata, teratur. Ya, teratur, tertata. Lalu di sini bilang pokoknya saya BUMN, baru saya bisa bisa ideal. Pokoknya yang bisa mandiri itu. Lalu di sini dibilang pokoknya semua yang ngikutin aturan. Lalu Pak Yosua tadi bilang apa? Pak? Bebas tekanan. Nah saudara, menurut saudara ini sudah mewakili keidealan hidup atau belum? Ini saya rasa masih dipoles-poles nih. Kenapa gak ada yang bilang yang penting kaya Pak? Buat saya ideal itu kaya. Setuju gak? Siapa yang ngerasa kalau kaya itu ideal banget? Gak seneng apa? Ngapain ya? Itu kaya kalau gak sehat happy. Ini yang ngomong nih seorang remaja loh. Luar biasa ya. Mungkin nanti ketika dia masuk ke dalam fase dewasa, dia akan berkata beda lagi idealnya. Coba yang ini nih, yang ganteng-ganteng dua nih. Menurut kalian apa ideal itu?
Mau ke toilet ideal. Pokoknya ideal kalau saya nggak ada kokoh, kata adiknya. Adiknya bilang ideal kalau nggak ada adik katanya. Wah, saudara, kalau kita mau cari definisi dari ideal, semua orang punya definisi. Bahkan banyak orang nggak tahu ideal itu apa sih. Nah hari ini saudara kita mau belajar dari firman Tuhan bagaimana kita mencapai sesuatu kehidupan yang ideal. Supaya ketika saudara pulang dari tempat ini, saudara merasa bahwa oh saya udah punya hidup yang ideal kok. Cuma cara kita berpikir yang berbeda. Kalau saudara melihat saya dari situ, saudara nggak akan bisa melihat yang di belakang saudara. Pak Teddy. Pak Teddy ngelihat saya bisa kan? Tapi Pak Teddy nggak bisa ngelihat di saat bersamaan ngelihat belakang Pak Teddy. Baju apa yang dipakai oleh Ben? Gak tahu saudara. Kalau saya tanya sama Pak Teguh bisa lihat saya? Keren? Oh berarti kurang ideal. Orang yang kurang ideal hidupnya sukanya menghakimi dan menjelek-jelekan orang. Enggak. Bercanda Pak Teguh. Pak Teguh bisa lihat saya, tapi Pak Teguh tahu apa yang dipakai oleh Ibu Iin yang di belakang Pak Teguh? Baju apa? Nggak tahu. Saudara ideal sekarang tergantung siapa? Tergantung saya, tergantung Bapak Ibu atau tergantung siapa? Atau tergantung Tuhan. Kita mau punya hidup yang kayak gimana? Bukankah firman Tuhan katakan, jika kita terus-menerus mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu semua akan membawa kepada apa? Kepada maut, kepada kesusahan. Tapi masalahnya dunia cari yang ideal tuh yang itu. Pokoknya yang dagingnya enak, yang keinginan matanya terpenuhi, yang keangkuhan hidupnya nomor 1 enak. Orang cari kekuasaan saudara, supaya apa? Supaya ideal, tapi pertanyaannya apakah puas? Apa yang saudara cari? Bangun tidur, saudara cari apa? Enggak usah pura-pura deh, sama. Uang. Uang kan? Ada yang bangun tidur cari anaknya? Anak saya apa kabar? Pasti buka handphone dulu. Cek, gimana hari ini? Saham bagus atau enggak? Enggak ada yang gitu ya? Cuma saya doang berarti. Iya, saham gereja. Gimana saham gereja hari ini saudara? Ada yang cari buka, oh kerjaan apa nih, saya belum dapat kerjaan sampai hari ini. Itu terus yang dicari. Sehingga konsep idealnya rusak. Dan iblis, dengar baik-baik saudara, iblis sengaja menyusupkan konsep ideal versi dunia. Supaya apa? Supaya saudara mengaku diri saudara sudah ideal dengan cari tadi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 3 hal itu saudara cari akhirnya jauh dari Tuhan. Nah, makanya hari ini kita mau cari tahu saudara versinya Tuhan apa. Coba saudara buka Markus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Markus 8. Saudara dibagikan handout ini bukan buat kipas-kipas saudara. Handout ini adalah poin khotbah saudara. Jadi saudara penting untuk mengisi yang kosong di handout ini. Saudara nggak punya bolpen, angkat tangan. Ya, hari ini angkat tangan, minggu depan angkat kaki aja saudara. Masa ke gereja nggak bawa bolpen, nggak nyatet gitu ya. Angkat tangan nanti Asyar akan kasih. Ada saudara? Karena ini perlu dicatat supaya saudara bisa renungan lagi di rumah. Ya silakan dikasih Ibu ya. Oke ya, jadi isi yang kosong dengan apa? Dengan yang ada di depan saudara. Nggak boleh ngisi sendiri. Nanti nggak ideal juga saudara ya. Kita lihat yang pertama saudara. Kenapa Injil Markus? Kenapa saya membahas Markus saudara? Karena perhatikan Markus, Injil Markus itu mencatat mujizat Tuhan Yesus yang banyak saudara. Mujizat Yesus itu lebih banyak dicatat oleh Injil Markus. Saudara bisa bandingin. Mulai dari Matius, Lukas bahkan seorang tabib dan Yohanes. Itu semuanya tidak sebanyak Markus mencatat mujizat saudara. Jadi ini kalau bisa dibilang ini adalah Injil mujizat. Saudara kalau lagi perlu mujizat, saudara lagi rasa Tuhan, kayaknya Tuhan kau belum tolong saya hari-hari ini, baca Injil Markus. Saudara akan temukan betapa mujizat Tuhan dinyatakan saudara. Injil yang terbanyak mujizatnya saudara. Tapi Injil Markus ini juga menekankan apa? Menekankan kuasa Allah. Saudara akan lihat bagaimana Yesus berjalan, bergerak, melayani dengan kuasa. Saya percaya sampai hari ini pun Yesus sama saudara. Kalau saudara ketemu Yesus dan saudara nggak berubah, ketemu Yesus dan masalah masih tetap masalah, itu tanda tanya saudara. Saudara ketemu Yesus atau enggak? Sebab kalau saudara ketemu Yesus, saudara akan mengalami kemerdekaan. Amin. Injil Markus memuat banyak kisah mujizat saudara. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan saudara.
dan bahkan membangkitkan orang mati. Dicatat saudara. Nah yang menarik adalah hari ini kita mau melihat tentang satu mujizat. Yang biasanya kita suka dengarnya kalau Yesus memberi makan berapa orang? 5.000. Tapi tahukah saudara ternyata Yesus pernah memberi makan 4.000 orang. Siapa yang baru tahu hari ini? Bertobat. Berarti saudara gak baca Alkitab. Lalu saudara dia bilang, Pak kan sama Pak. 5.000 sama 4.000 sama, cuma beda seceng Pak. Halo. Beda saudara. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan Yesus memberi makan 4.000 orang itu beda. Dan kita harus tahu kenapa sampai ada 2 kali yang setipe, mujizat yang setipe Yesus lakukan. Pasti ada penekanan. Amin. Jadi saudara kalau baca firman Tuhan harus sungguh-sungguh perhatikan. Kalau Yesus sampai mengulang ada 2 kali mujizat khususnya memberi makan. Yang 5.000 dan hari ini kita akan lihat bagaimana Yesus memberikan 4.000 orang. Berarti ada pelajaran yang penting. Amin. Dan kita harus dapatkan itu hari ini saudara. Supaya kita ketemu dengan yang namanya apa? Kehidupan yang ideal. Siap saudara? Kita belajar sama-sama. Yang pertama saudara. Bagaimana kita mendapatkan kehidupan ideal versinya Tuhan. Bukan versi saya, bukan versi saudara, bukan versi manusia. Yang pertama ideal, akronimnya I. I itu artinya ikuti kegerakan Tuhan. Baca sama-sama saudara. Ikuti kegerakan Tuhan. Kenapa harus ikuti? Nah kita punya konsep lama saudara. Konsep lama kita gini, Tuhan dong yang ikut saya. Itu konsep lama saudara. Dengar baik-baik. Sebelum saudara bertobat, Tuhan kejar saudara. Amin. Tuhan bilang apa? Kalau ada 100 domba yang hilang, ada 100 domba, ada satu yang hilang, Tuhan cari yang satu dan dia tinggalkan yang 99 lainnya. Betul? Kalau ada dinar yang hilang, dicari dinar itu sampai ketemu. Betul? Dengar baik-baik, kalau saudara belum bertobat, belum kenal Tuhan, saudara akan dicari sama Tuhan. Tuhan akan buru saudara. Tapi kalau saudara udah bertobat, balik dong. Jangan kayak si sulung. Tahu peristiwa Lukas pasal 15? Sulung dan bungsu. Bapaknya nungguin si bungsu, kenapa bapaknya gak bikin pesta buat sulung? Karena kalimatnya berkata gini, bukankah selama ini milikku adalah milikmu? Berarti ketika kita sudah percaya Yesus, kita yang harus kejar Yesus. Buat apa kejar Yesus? Bukan Yesus kabur saudara. Supaya setiap hari kita semakin serupa dengan Yesus. Amin. Itu. Jadi sebelum bertobat, saudara malas baca Alkitab. Setelah bertobat jangan malas baca Alkitab. Harus lebih rajin. Makanya gereja MCC itu punya namanya DBR. Daily Bible Reading. Untuk apa? Bacaan Alkitab sistematis saudara. Mulai dari Kejadian pasal 1 sampai nanti Wahyu saudara. Buat apa? Bikin capek-capek departemen pengajaran? Bukan. Untuk saudara dan saya kita bisa bertumbuh secara sistematis dari firman Tuhan hari demi hari. Siapa di sini yang kalau makan seminggu cuma 3 kali? Kecuali saudara lagi cutting ya. Lagi keberatan badan, saudara lagi puasa nih mau cutting badan, silakan saudara. Tapi normalnya manusia makan sehari berapa kali? Nah, normalnya, saya di atas normal 5. Kan saudara ngeliat badan saya begini. Tapi ada yang seminggu cuma sekali makan. Saya harus panggil ambulans. Ya, jangan-jangan saudara sakit mah atau saudara sedang gak punya uang sama sekali. Kita harus bantu. Nah kalau kita cuma makan firman Tuhan sekali seminggu, dengar baik-baik, itu gak dapat apa-apa saudara. Sehebat-hebatnya pengkhotbah, sebagus-bagusnya ibadah dirancang, dengar baik. Kalau cuma dengar seminggu sekali gak dapat apa-apa. Tuh. Saudara harus hari demi hari. Makanya saya dorong saudara yang belum download My MCC, apps My MCC download saudara. Buka Play Store, buka iOS. Tolong Asyir lihat nanti pulang sebentar cek handphonenya. Ada yang belum download, tunggu di gereja. Pastikan pulang, sudah download. Amin. Pak handphone saya gak bisa download pak, bohong. Engkau bisa nonton TikTok, bisa main Instagram, masa My MCC gak punya? Pak bapak hari ini kok lagi galak pak, biarin. Boleh dong, namanya gembala. Gembala kadang-kadang harus baik, gembala kadang-kadang harus tegas. Betul gak? Kalau saudara gak percaya, saudara berdoa saudara yang jadi gembala.
saudara akan tahu bagaimana perasaan gembala. Ketika melihat ada pelayan Tuhan yang gak pernah DBR. Ketika ngelihat pelayan Tuhan gak pernah ikut home. Saudara akan tahu bagaimana perasaan gembala. Perasaan gembala aja sedih saudara. Apalagi perasaan Tuhan. Seminggu sekali semua orang jadi malaikat di gereja. Tapi hari demi hari bagaimana? Sama istri gimana? Sama suami gimana? Sama anak-anak gimana? Apakah kehidupan ideal itu hanya seminggu sekali di gereja? Kalau di gereja parkir mobil ada yang duluin langsung, apa-apa silakan. Emang saya yang salah. Coba hari Senin ke Ayon. Set, diserobot. Mata lu di mana? Mata di mana? Bisa belajar gak? Sini gua parkir. Mikir. Waduh, galak. Udah tulisannya ladies parking. Baru main drum di gereja. Enggak, ini tepuk tangan ini pemain drum dari MCC Sleepy. Luar biasa saudara ya. Ini kita MCC One tuh emang kalau pelayanan tuh harus berbarengan saudara. Gak ada satu wilayah yang tertinggal. Semuanya sama-sama melayani, amin. Tapi saudara lihat dong. Masa dia lagi. Saudara harus punya pikiran. Satu waktu saya akan di situ. Ngapain? Pijetin kayak yang main drum. Biar gak pegel-pegel amat. Lagunya press 2 kenceng-kenceng lagi. Iya kan, apalagi tadi yang main gitar. Wah. Saya gak tahu itu dia pencet apa. Pokoknya dia pencet mukanya gini-gini lah. Udah. Ya saudara gak bisa ikuti kegerakan Tuhan. Baca saudara ayatnya. Markus 8 ayat 1-3. Pada waktu itu. Waktu kapan saudara? Waktu itu. Berarti semua hidup kita itu ada waktu Tuhan. Amin. Ada kairos Tuhan. Kairos sama kronos saudara udah tahu ya. Gak usah saya jelasin. Kalau ada yang belum tahu. Kronos waktu 24 jam. Waktu dunia. Tapi kairos waktunya Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau sampai hari ini saudara masih merasa hidup saudara belum ideal. Tunggu waktu Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, saudara saya mau tanya, di mana orang banyak itu berada? Di mana? Di mana saudara? Di mana? Di situ. Kok susah banget sih? Alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri. Di mana saudara? Di situ. Nah pertanyaan berikutnya, situnya di mana? Situnya di mana? Di mana dia? Di situ. Situnya di mana? Oh, muter-muter aja nih. Di dalam kegerakan Tuhan. Amin. Orang ini ngikutin Yesus saudara. Mungkin keadaannya bisa gak ideal menurut saya, menurut saudara, menurut kita. Tapi kita ketika bersama dengan Yesus, Anda apa? Aman. Saudara kalau makin merasa hidup saudara gak ideal, bukan jauh cari dunia. Bukan tinggalin Tuhan. Tuhan sebentar ya saya gak pelayanan dulu, skip dulu nih. Gak bisa saudara. Tuhan sorry saya beresin hati saya dulu nih. Itu omong kosong. Yang benar adalah makin nempel sama Tuhan. Mazmur 73 katakan apa? Aku dekat kepadamu seperti hewan yang dungu. Aku berdiri, aku berada di dekatmu. Makin kita gak ngerti kehidupan yang ideal itu seperti apa. Makin nempel sama Tuhan saudara. Ikuti kegerakan Tuhan. Yesus peduli akan hidup Anda. Yang cuma peduli itu Yesus, bukan yang lain. Ayat 2 perhatikan saudara. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh apa saudara? Belas kasihan. Jadi yang punya belas kasihan siapa namanya? Siapa namanya? Dari utara sampai ke selatan, dari timur sampai ke barat, dari pulau-pulau sampai ke lembah-lembah. Saudara, semua yang ada di sini persiapannya bukan sehari saudara. Dia sampai setiap bangun tidur, itu yang disebut. Dari utara sampai ke barat, dari selatan sampai ke timur, dari barat, ketemu sama istri dari utara sampai ke barat. Supaya hafal saudara. Kenapa? Karena WL mengikuti kegerakan Tuhan. Udah.
Baca saudara, belas kasihan cuma punya siapa? Yesus. Saudara mau minta belas kasihan sama siapa? Manusia. Kecewa. Kecewa saudara. Sudah 3 hari mereka ngapain? Ulang lagi ngapain? Ada yang kalau lagi susah, lagi merasa hidup yang gak ideal, 3 hari 3 malam dia ngikutin Yesus ada? Gak ada. Saudara cari pegadaian, saudara cari pinjaman. Pak, kok Bapak tahu? Sama. Oh, saya tadi pagi saudara, mohon maaf saudara, bukan bermaksud ingin mengumbar sesuatu yang tidak senonoh saudara. Saya dari kemarin mungkin salah makan saudara, kebanyakan makan saudara. Makan nggak teratur, makan nggak benar, minum kopi banyak saudara. Apa yang terjadi saudara? Buang-buang air saudara. Pendeta, gembala, ketika buang-buang air saya suruh istri saya ngapain? Cari obat. Harusnya kan cari Tuhan. Saya udah cari Tuhan, bangun tidur cari Tuhan. Kan udah berdoa Tuhan berkati saya. Tuhan kasih ingat beli obat. Tapi sampai detik ini obatnya belum diminum. Dan saya nggak apa-apa saudara. Jadi kalau nanti ada bunyi sedikit-dikit, maaf. Psst, maaf saudara. Saya pastikan tidak ada aroma-aroma yang gak enak. Ngikut Tuhan, makin kita gak ngerti hidup kita, makin ngikut Tuhan. Yesus berbelas kasihan terhadap situasi Anda. Tapi syaratnya satu, saudara harus ada di mana? Di situ. Saudara harus ada di mana? Di situ. Di mana? Di hadirat Tuhan. Di dalam kegerakan Tuhan. Saudara keluar dari kegerakan Tuhan, saudara gak akan dapat apa-apa. Tapi di gereja, di hadirat Tuhan, saudara akan dapat sesuatu yang luar biasa. Mengikuti dari kata Yunaninya prosemeno. Prosemeno artinya tinggal dan bertekun. Jadi bukan begini saudara. Saya pakai sini deh, siapa namanya? Kok sini kok. Naik, kapan lagi dia naik? Saya mau ngetes dia cocok gak jadi pendeta. Sini kok. Gak apa-apa saudara, hari ini saya lebih lama saudara. Saya tadi udah bilang sama tim, mohon maaf mungkin 2 jam, 3 jam saya khotbah hari ini. Perhatikan saudara. Kalau mengikuti, biasanya tuh gini. Kamu jalan kemana aja aku ikutin ya. Halo, ya. Oh iya benar. Oh iya, utang belum bayar. Ditagih lagi, kartu kredit. Oh apa? Oh iya, oke. Oh bentar, tunggu, lagi ini arisan dulu, arisan. Ya, oke. Itu mengikuti nggak saudara? Udah jangan banyak-banyak. Mengikuti nggak? Ngikuti kan? Tapi fokus nggak? Bertekun nggak? Yang benar gimana? Prosemone. Ya. Yang susah dong jalannya. Sini ke. Udah kejauhan kok. Nah ini yang Tuhan mau saudara. Beda gak? Oke kamu temenin saya sampai akhir sini. Nah thank you ya. Beda gak saudara? Emang kadang-kadang kita gak mikir gitu. Ngikut Tuhan ya, baca firman ya, pelayanan ya. Tapi fokusnya bukan ke Tuhan, fokusnya ke kebutuhan. Jadi ngikut Tuhan tuh cuma formalitas. Cuma formalitas, orang Kristennya ke gereja dong Pak. Orang Kristen baca Alkitab Pak. Orang Kristen pujian penyembahan Pak. Tapi fokusnya di mana? Di diri, bukan di Tuhan. Itu bukan ngikutin Tuhan. Ngikutin Tuhan itu bertekun, prosemeno artinya benar-benar nempel, benar-benar tinggal sama Tuhan. Mohon maaf saudara, gak bisa nyambi pekerjaan yang lain. Makanya hari Sabat, kenapa Tuhan sendiri sebagai Allah yang luar biasa, yang omnipotens, yang maha kuasa, dia perlu mengkuduskan 1 hari setelah dia mencipta 6 hari. Untuk apa saudara? Memang dia perlu istirahat? Enggak. Tapi dia mau kasih contoh buat saudara dan saya, bahwa dalam kehidupan ini perlu 1 hari untuk fokus sama Tuhan. Perlu saat-saat pribadi, mesbah doa pribadi untuk saudara fokus sama Tuhan. Sebab kalau enggak, saudara akan bias ngikuti kegerakan Tuhan atau ngikutin ambisi pribadi.
Melayani buat apa saudara? Buat saya? Buat keren? Buat pendeta? Buat gembala? Buat gereja? Supaya oke? Bukan, buat Tuhan. Kalau saudara fokus pada Tuhan, semua masalah saudara beres. Tapi saudara fokus sama diri sendiri, hubungan saudara sama Tuhan pasti gak beres. Amin. Dan jika mereka aku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Ya Tuhan tahu. Kenapa Tuhan bilang aku belas kasihan, kasih mereka makan. Tuhan tahu saudara, mengikut Tuhan tuh gak gampang. Saya bilang tadi di awal kan. Saudara perlu kejar Tuhan, bertobat saudara dikejar Tuhan. Tapi giliran udah bertobat, hidup dalam Tuhan, saudara yang ngejar Tuhan dan itu gak gampang. Tuhan ngerti untuk setia mengikuti kegerakan Tuhan. Dibutuhkan ketahanan saudara. Tuhan ngerti. Makanya Tuhan gak akan biarkan saudara kelaparan. Tuhan gak akan biarkan apa yang menjadi effort saudara selama ini ngikut Tuhan itu hilang begitu aja. Dengar baik saudara, gak ada orang ngikuti kegerakan Tuhan, rumah tangganya gak jelas, kuliahnya gak jelas, sekolahnya gak jelas, gak ada saudara. Makanya kalau ngikuti kegerakan Tuhan, tapi sosialnya gak jelas, cek ulang, kamu ngikutin Tuhan atau kamu ngikutin diri sendiri. Kalau saudara ikuti kegerakan Tuhan, tetangga makin sayang. Bukan tetangga makin marah, itu pendeta tuh sombongnya minta ampun. Itu gak ngikutin Tuhan. Ngikutin kegerakan Tuhan. Makin sekitar mendapat apa? Berkat. Makin terasa. Ingat kita garam, kita terang saudara. Ikuti kegerakan Tuhan. Saat Anda tekun mengikuti kegerakan Yesus, kehidupan Anda, tulis di situ, dijamin olehnya. Makanya saya percaya saudara, tidak pernah ada sejarahnya orang yang ngikuti kegerakan Yesus, hidupnya minta-minta. Gak ada saudara. Karena Tuhan pasti cukupkan. Tuhan akan jaga orang yang ngikut dia. Tuhan gak mau mempermalukan dirinya sendiri. Makanya ada kalimat di dalam Alkitab yang berkata apa? Orang yang berbuat benar, orang yang memberi, dia memiutangi siapa? Tuhan. Kok bisa memiutangi Tuhan? Nanti kita bahas lebih dalam di dalam Alkitab. Makanya saudara ikut, jangan cuma itu jadi program, tapi supaya saudara bertumbuh. Intinya apa? Tuhan akan bertanggung jawab sama diri saudara. Yang kedua, dengarkan. I-nya tadi ikuti kegerakan Tuhan. Lalu akronim D, dengarkan tuntunan Tuhan. Nah ini penting saudara, perhatikan ayat 4-6. Murid-muridnya menjawab, bagaimana? Perhatikan, ini yang terjadi dalam hidup kita saudara. Kalau ada masalah, Tuhan kasih solusi, kita berkata, bagaimana Tuhan? Apa iya bisa Tuhan? Apa benar Tuhan? Kalau yang lebih rohani gini, saya uji dulu Tuhan. Tuhan yang ngomong lu uji lagi. Firman Tuhan yang ngomong masih mau diuji. Keterlaluan saudara. Kalau tetangga yang ngomong, bahkan gembalamu yang ngomong, engkau perlu uji. Tapi kalau udah Tuhan yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong, ini gak nyambung saudara, kayak murid-murid. Bagaimana? Bagaimana di tempat sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Lihat saudara, Yesus fokus kepada apa? Yesus fokus kepada kebutuhan. Yesus fokus pada pemulihan. Yesus fokus sama mujizat, tapi murid-murid fokus sama apa? Sama tempat, sama dunia, sama ketidakmampuan. Bukankah itu yang terjadi dalam hidup kita? Bukankah kita merasa gak ideal karena kita fokusnya sama kekurangan? Oh saya punya rumah 1 tingkat belum 2. Nanti Tuhan kasih 2, oh belum 3. Saudara ada hari ini orang punya rumah di lantai 29 saudara. Kalau rumah cuma 1 lantai, saudara bisa loncat. Dari lantai 29. Saudara jadi tempe. Kenapa? Karena manusia gak puas. Punya mobil 1, minta 2. Mobil 2, minta mobil listrik. Mobil listrik, mati lampu. Ganti mobil diesel. Saudara. Kalau saudara kayak Pak Happy, Pak Slamet maksudnya. Happy birthday, selamat ulang tahun Pak Slamet ya. Atau Pak Merry Christmas, selamat Natal ya. Yang punya showroom, oh silakan saudara mau ganti-ganti mobil.
Kenapa? Karena kita ideal fokus sama apa? Kekurangan. Gak bisa saudara. Jika Anda setia mengikuti kegerakan Tuhan, Anda memiliki hak untuk bertanya kepadanya. Tanya saudara, Tuhan saya mau begini gimana? Tuhan mau gimana? Meskipun pertanyaan saudara itu kayaknya pertanyaan yang receh. Satu waktu saya bilang sama Kasih, kamu udah kelas 3 kan? Iya Pak. Kamu mau apa? Aku mau tas baru Pak. Papa beliin tas baru. Mau apa lagi? Mau tempat pensil baru Pak. Papa beliin tempat pensil baru. Mau apa lagi? Aku mau laptop Pak. Tunggu dulu yang itu. Saudara, saya nggak kesel ketika anak saya yang minta. Tapi kalau anak tetangga minta, Papa, aku udah naik kelas. Aku butuh tas baru Papa. Yang pertama saya kesel, siapa lu manggil gua Papa? You dan I tidak ada hubungan. Yang kedua, orang tua lu mana nggak bertanggung jawab, mintanya sama gue. Saudara mohon maaf banget. Agak keras saya ngomong. Tapi selama ini saudara punya hubungan kan sama Tuhan. Jangan-jangan yang saudara minta kepada Tuhan gak pernah terjawab karena memang kau gak punya hubungan. Dia sudah jadi bapakmu belum? Engkau sudah ikuti kegerakan Tuhan belum? Saudara mau tunggu bebek beranak. Bebek bertelur saudara ya. Ada yang gak tahu bebek bertelur? Tapi nunggu pun bebek sampai beranak, Tuhan gak akan jawab doamu. Gak ada hubungan. Saudara punya hubungan, bangun hubungan, ikuti kegerakan Tuhan. Minta apa saja. Tanya apa saja sama Tuhan. Hal-hal yang receh sekalipun. Saya pernah cerita di sini. Saya agak-agak geli gitu, agak kesel tapi diberkati juga. Ada seorang ibu. Itu sampai cari deket banget sama Tuhan saudara. Saking deketnya dia kalau mau cari parkir berdoa. Masuk mall dia begini, berhenti. Tunggu Bu, ibu mau tanya Roh Kudus. F4 Bu. Saudara percaya gak percaya F4 kosong. Sampai begitunya, saya sampai gini. Ini lebay banget sih ibu-ibu nih. Tunggu Bu. Ibu bingung nih mau pakai jaket apa. Ibu tanya Roh Kudus dulu. Benar saudara, ketika dia jalan ke mall, ketemu di depan ada orang yang tadinya jaketnya dia mau pakai, tapi karena tanya Roh Kudus dia ganti jaket lain, sama saudara. Bisa bayangkan ibu-ibu perasaannya kalau ketemu wanita lain bajunya sama. Itu malunya seumur hidup. Nyata saudara, memang aneh. Tapi kalau ngikuti kegerakan Tuhan meskipun katanya ekstrim, Tuhan bela saudara. Saya nggak tahu saudara sama Tuhan gimana. Ngikuti kegerakan Tuhan atau enggak? Dengarkan tuntunan Tuhan atau enggak? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Saudara tahu 7 angka yang sangat luar biasa dalam Alkitab. Angka kesempurnaan saudara, amin. Jadi orang yang lahir di tanggal 7 itu pasti sempurna saudara. Ini Alkitab yang bukan saya saudara. Betul? Saya tinggal tunggu kado aja, saya gak tunggu yang lain saudara. Tanggal 7 adalah tanggal yang sempurna, amin. 7 Agustus, itu sempurna. Nggak, yang itu gak usah dipikirin saudara, gak usah dipikirin. Saya beli kado aja buat diri sendiri susah Pak, mikirin kado Bapak, gak usah saudara, gak usah. Tapi kalau ingat Roh Kudus gerakan. Dengar ya, kegerakan itu harus diikuti saudara. Saudara ikuti kegerakan itu, saudara akan lihat mujizat Tuhan. Amin. Kapan lagi ngomong begini saudara? Setahun sekali saya jamin, saya gak akan ngomong lagi saudara. Sampai tahun depan ngomong lagi saudara. Bertanya dari kata Yunani eretao, artinya apa? Meminta. Meminta karena apa? Karena tahu. Kalau kita nanya karena gak tahu. Bagaimana? How come? Benar? Benar gak? Benar Pak? How come? Bagaimana bisa? Gimana caranya? Gimana? Tapi Yesus ketika bertanya, dia meminta karena dia tahu kamu bisa. Itu yang terjadi sama Musa ketika Musa diutus Tuhan untuk bebaskan orang Israel. Itu yang terjadi sama Daud ketika Daud diutus Tuhan untuk ngalahin Goliat. Itu yang terjadi sama Petrus ketika dia orang yang
apa saudara? Menyangkal Yesus 3 kali, tapi dia bisa bertobat, tetap ikuti kegerakan Tuhan. Dia khotbah berapa orang? 3.000. Nyangkalnya 3 kali, minusnya 3, positifnya berapa? 3.000 jiwa bertobat. Yesus tahu kalau hari ini saudara diminta sama Tuhan, ikut aku, dengar tuntunanku. Bukan karena Yesus gak tahu saudara, karena Yesus tahu saudara bisa. Tuntunan Tuhan dimulai dari pengenalan Tuhan kepada Anda. Jangan dibalik. Tuntunan Tuhan dimulai dari apa? Kenal dulu, baru dengar. Gak bisa dengar dulu, baru kenal. Papa gimana Pak? Gimana Pak? Ulang ya, pelan-pelan. Tuntunan Tuhan dimulai dari pengenalan Tuhan. Makin saudara kenal Tuhan, makin saudara dengar suara Tuhan. Tuntunan Tuhan, amin. Jadi kalau ada orang gini, Pak Boas, saya dengar Tuhan berbicara. Tapi DBR gak pernah. DD apalagi, My MCC belum di-download. Saya gak percaya, maaf. Pak, menurut saya gereja ini harusnya gini Pak. Orang yang ngomong begitu udah gak ada lagi di gereja ini. Gak bisa. Saudara gak bisa tanpa pengenalan, saudara mau minta Tuhan ngomong. Saudara butuh pengenalan. Bangun pengenalan tiap hari. Supaya saudara peka sama suara Tuhan. Lalu yang menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Gak lazim saudara, duduk di tanah. Mendengar tuntunan Tuhan dan melakukannya adalah tindakan iman. Yang seringkali tidak masuk apa? Akal. Ketika saudara dengar tuntunan Tuhan, saudara sudah konfirmasi dari firman Tuhan. Konfirmasi dari ketua home saudara, makanya itu pentingnya saudara punya home. Konfirmasi dari gembala, konfirmasi dari orang tim pastoral, konfirmasi dari hamba Tuhan dan semua berkata, yes itu suara Tuhan buat kamu. Meskipun gak masuk akal buat saudara, lakukan. Lakukan. Karena itu namanya tindakan iman. Yang ketiga, andalkan Tuhan. Agak maksa ya. Gak apa-apa, supaya bisa ideal. Memang untuk ideal itu semuanya maksa saudara. Betul gak? Saudara, baju saya ini ukurannya XL. Saya biasanya pakainya triple XL. Jadi agak maksa saudara. Untuk ideal, saya tahan perut dari tadi. Tapi kalau lihat dari samping, saudara gak apa-apa, kadang-kadang ikut Tuhan kayaknya gak masuk akal, kayaknya maksa, kayaknya terpaksa. Tapi kalau saudara ikut Tuhan, sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan, saudara ketemu dengan ideal yang benar. Sesudah itu yang mengambil ketujuh roti itu mengucap syukur. Siapa yang bertindak saudara? Halo? Murid-murid apa Yesus? Yesus. Tenang, yang beresin masalah saudara, Yesus. Sesudah itu yang mengambil ketujuh roti itu mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Tugas kita hanya perantara. Kita selang, kita pipa saudara. Jangan mau kalah sama Rucika. Jangan mau kalah sama Wafin. Di mana air mengalir sampai jauh. Sudah gak ngerti ya? Sian, ngerti ya? Pipa kan gitu iklannya. Membuat air mengalir sampai jauh. Saudara jangan mau kalah sampai itu. Jangan tahan berkat Tuhan buat saudara. Alirkan. Supaya keidealan hidup itu terjadi. Inisiatif mujizat Tuhan. Anda hanya perlu meneruskannya. 7. Saya undang pemain musik. Pak tunggu Pak, saya belum selesai catat. Nanti saya kasih. Maju aja. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya yang menyuruh supaya apa? Ikan itu juga dibagi-bagikan. Saudara dengar baik-baik. Tadinya cuma berapa roti? 7. Tapi ketika mujizat terjadi, multiplikasi terjadi. Tiba-tiba ada yang ngasih apa? Ikan. Roti sama ikan artinya klop. Apa artinya? Klop. Saudara seringkali kita perlu tindakan iman. Untuk menyatakan kegerakan Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan, tapi dengar baik-baik. Akan Tuhan kirim orang-orang yang akan bantu saudara. Jadi kita gak bisa abaikan bantuan orang saudara.
Tuhan pasti kirim orang-orang yang tepat di waktu Tuhan yang tepat. Untuk apa? Tolong kita sampai kepada keidealan hidup kita. Mengandalkan Tuhan tidak berarti Anda pasif. Mengandalkan Tuhan hanya menghasilkan, perhatikan kata hanya menghasilkan pemeliharaan Tuhan. Tidak pernah orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya tidak ideal. Tidak pernah. Jadi ideal apa saudara yang pertama? Ikuti kegerakan Tuhan, jangan keluar dari kegerakan Tuhan. Gereja kemana nih arahnya? Ikut. Kalau ini gereja Tuhan, Tuhan yang bawa, ikut saudara. Dengarkan apa saudara? Bagaimana caranya? Kenali Tuhan. Setiap hari, gak cukup seminggu sekali, gak cukup. Dan yang ketiga apa saudara? Andalkan Tuhan. Saya mau ajak kita nyanyi satu lagu tadi itu saudara. Jalan yang tepat. Meskipun aku mengerti jalan yang telah kau beri dengan iman, namun ku tetap percaya akan penyertaanmu. Meskipun aku mengerti, meskipun aku mengerti jalan yang kau telah kau beri, namun ku tetap setia. namun ku tetap setia berjalan bersama. Ini yang kami percaya. Percaya Jalanmu sempurna. aku percaya jalanmu sempurna. Ku mau setia pada jalanmu Tuhan. Ku tahu Tuhan beri jalan yang tepat. Saudara, kisah ini ditutup dari Markus 8 ayat 10. Boleh kembali ke slide saya. Perhatikan ini saudara, ada sebuah kebenaran yang luar biasa yang Tuhan mau kasih tahu buat kita. Markus 8 ayat 10. Ia segera ketika orang sudah dikenyangkan saudara. 4.000 orang dikasih makan. Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya. Dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Daerah apa saudara? Dalmanuta. Nah ini kebenaran yang saudara harus tangkap hari ini. Dalmanuta adalah suatu tempat di sebelah barat Laut Galilea. Yang hanya disebutkan, perhatikan ini. Saudara gak bisa cari di konkordansi tempat Dalmanuta selain di Markus 8 ayat 10. Perhatikan ini. Dalam bagian yang paralel dikatakan bahwa Kristus datang ke perbatasan Magdala. Dicatat oleh Injil Matius. Jadi jelaslah Dalmanuta tadi berada di daerah dekat Magdala. Sudah tahu di daerah Magdala ada satu perempuan yang Tuhan catat karena perbuatan baiknya kepada Tuhan. Siapa itu? Maria Magdalena. Perhatikan ini saudara. Magdala adalah nama Yunani dari salah satu dari banyak Migdol. Migdol apa? Artinya menara pengawas. Waktu Yesus lahir di kumpulan gembala Lukas pasal 2. Itu namanya Migdal Eder. Gembala-gembala yang berkumpul di menara kawanan. Disitulah daerah Magdala saudara. Perhatikan ini. Di sisi barat Danau Genesaret. Tempat itu tadi identifikasi sampai hari ini ada di reruntuhan sebuah desa sekitar 1 mil dari Magdala. Di lembah terbuka kecil Ain El Barideh. Artinya apa saudara? Mata air dingin. Yang disebut El Medjel Migdal El Yosua pasal 19 ayat 38. Apa yang kita bisa pelajari? Perhatikan. Dari menara pengawas. Mata air dingin itu hanya keluar di tempat paling bawah, saudara. Dari tempat tertinggi, perhatikan ini. Tuhan mengawasi saudara di tempat terendah. Jadi kalau hari ini saudara ada di tempat paling rendah yang saudara gak pernah alami dalam hidupmu, dengar baik-baik saudara. Tuhan lagi lihat saudara. Tuhan gak selesai dikasih makan 4.000 orang.
Tuhan mau lihat siapa saudara. Di dalam keterpurukan, di dalam keterikatan, di dalam kekacauan hidup saudara, dengar baik. Tuhan mengawasi saudara. Jadi pekerjaannya gak cuma sampai hari ini saudara. Saudara pulang akan terus diawasi Tuhan. Tuhan terus menerus mengawasi setiap ketidak idealan hidup Anda. Hari ini datang sama Tuhan saudara. Tuhan tahu apa yang gak ideal. Dan hari ini Tuhan lagi ngawasin saudara. Sebagai seorang gembala dia ngawasin kita di tempat rendah. Untuk apa saudara? Untuk saudara bisa ikut kegerakan Tuhan. Untuk saudara bisa dengar tuntunan Tuhan. Dan untuk saudara bisa andalkan Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama.